beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Halo Tempe Lovers, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam program Tuhan Masih Bekerja bersama saya Michael Wong dan rekan saya Andre Benardi. Selama sekira-kira 1 jam ke depan, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Sony Sakaria. Selamat malam, Dad. Apa kabarnya? Selamat malam. Selamat malam, TMB Lovers. Baik. Oke, TMB Lovers, tema kita hari ini adalah Jika Kristus Tidak Dibangkitkan. Edisi Paskah ya? Ya, edisi Paskah. Baik, Dad Sony, ada apa jika Kristus tidak dibangkitkan? Ya, saya bacakan dulu ayatnya dari 1 Korintus pasal 15, ayat 14, lalu nanti kita lompat ayat 17 sampai 19 ya, supaya mempersingkat. 1 Korintus pasal 15 ayat 14, TMB Lovers juga boleh membuka Alkitabnya di rumah supaya bisa mengikuti dengan baik diskusi firman Tuhan yang kita lakukan di sini. 1 Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17 sampai 19, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, singkatnya semua sia-sia. Semuanya. Kepercayaan kita sia-sia, pemberitaan kita juga sia-sia. Dan kita tetap binasa, tetap hidup dalam dosa seperti gitu. Ini maksudnya pemberitaan yang sia-sia ini apa ya, Dad? Iya, karena kan dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, kalau kita memperhatikan, setiap kali para rasul memberitakan Injil, atau setiap kali, bukan hanya para rasul sih ya, yang lain juga memberitakan Injil, itu pusat pemberitaannya selalu kepada kebangkitan Kristus. Mereka memberitakan Kristus yang telah mati dan bangkit. Ya. Jadi memang pusatnya itu kebangkitan Kristus, berita yang diberitakan oleh para rasul. Jadi kebangkitan Kristus itu memang dasar dari pemberitaan gereja, dasar dari kepercayaan kita juga. Karena tanpa kuasa kebangkitan, maka pemberitaan kita jadi tidak berkuasa.
Kuasa kebangkitan itulah yang membuat pemberitaan kita jadi berbeda, jadi penuh dengan kuasa. Kalau kita cuma memberitakan Kristus yang mati, tapi tidak bangkit, ya pemberitaannya jadi kurang berkuasa. Dan kuasa kebangkitannya juga nyata. Ya, kalau kita perhatikan ukuran kuasa Allah, ukuran kuasa ilahi di dalam Perjanjian Lama, biasanya ukuran kuasa ilahinya apa? Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, coba ingat apa enggak? Coba tahu apa enggak? Dalam Perjanjian Lama, setiap kali Tuhan mau bicara tentang kuasa ilahinya, selalu dia sebutnya ke situ gitu loh. Itu menjadi ukuran, itu menjadi patokan dari kuasa ilahinya. Setiap kali Tuhan mengingatkan umat tentang kuasanya, kuasa ilahinya yang masih bekerja, dia selalu ingatkan umat ke arah situ, ke situ, yaitu keluarnya Israel dari Mesir. Oke. Selalu Tuhan begitu. Akulah Allah yang mengeluarkan engkau dari Mesir, gitu kan. Akulah Allah yang telah membebaskan engkau dari Mesir, membawa engkau keluar dari Mesir. Patokan ukuran kuasa ilahinya di situ. Istilahnya dari semua yang Tuhan kerjakan, itu mungkin titik tertingginya dari kuasa ilahi yang dinyatakan. Karena kan mengeluarkan 1 jutaan orang dari Mesir itu bukan perkara mudah. Apalagi Raja Mesirnya, Raja Firaun menahan mereka. Sampai Tuhan bilang, aku akan memaksa Mesir mengeluarkan engkau, aku akan menggunakan tanganku yang kuat. Itu bicara tentang kuasa Allah. Jadi dalam Perjanjian Lama, patokan atau ukuran kuasa ilahi seringkali berpatokan kepada kuasa yang bekerja ketika Tuhan mengeluarkan Israel dari negeri Mesir. Bahkan dengan 10 tulah kan. Itu memang luar biasa kuasanya. Nah, patokan kuasa ilahi dalam Perjanjian Baru itu adalah kebangkitan Kristus. Jadi kalau bicara tentang kuasa ilahi yang bekerja, itu bicaranya tentang kebangkitan Kristus. Makanya Rasul Paulus juga bicara dalam Efesus pasal 1, aku berdoa supaya engkau diterangi mata hatinya, supaya engkau mengerti betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, kuasa yang bekerja untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi dalam PL, dalam Perjanjian Lama, biasanya ukuran atau patokan kuasa ilahi itu keluarnya Israel dari Mesir. Dalam Perjanjian Baru, ukuran kuasa ilahi itu kebangkitan Kristus. Dan itu menjadi pemberitaan utama dari rasul-rasul. Para rasul memberitakannya kebangkitan Kristus. Yesus yang telah mati dan bangkit. Oke, itu disebutkan kalau tidak dibangkitkan, Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaannya menjadi sia-sia. Seperti itu. Lalu selain itu juga disebutkan bahwa kepercayaan kita juga sia-sia. Ini bagaimana maksudnya? Karena kan kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya kita tetap binasa katanya kan. Jadi artinya kita tidak memiliki hidup kekal. Kita tetap binasa. Kalau kita bicara tentang hidup kekal, yang kekal apanya? Manusia kan roh, jiwa, tubuh. Yang kekal apanya? Bicara tentang hidup kekal. Yang kekal apanya coba? Rohnya. Bukan hanya rohnya, tubuhnya juga. Tubuhnya juga, makanya kalau Yesus tidak dibangkitkan, tubuh kita tetap binasa. Tapi karena Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Jadi tubuh kita juga akan... Tubuh kita kekal. Sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Itu tubuhnya kekal. Jadi kalau kita bicara tentang hidup kekal, bukan cuma rohnya yang kekal, tubuh juga ya. Rohnya harus menyatu kembali dengan tubuhnya gitu loh. Kalau roh memang pada dasarnya kekal. Kalau roh kan memang pada dasarnya hanya tubuh kekal, ini yang berbeda. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tubuh kita binasa. Sama seperti yang lainnya. Oke, berarti ini sangat penting sekali ya Mike ya. Kalau misalnya tubuh kita sudah dikubur, udah hancur begitu, nanti misalnya dia orang percaya tubuhnya udah hancur gitu. Nanti maksudnya di dalam hidup kekal nanti tubuhnya itu jadi dibangkitkan. Kan Yesus juga waktu disalib tubuhnya hancur. Gambarannya juga seperti itu ya. Yesus juga tubuhnya hancur ya. Tubuhnya hancur-hancuran. Dicambuk 39 kali. Ya kan, belum berdarah-darah semuanya. Belum dipukulin dan sebagainya.
ditancap pakai tombak dan sebagainya. Tubuhnya juga sebetulnya agak hancur-hancuran kalau boleh dibilang gitu ya. Tapi dia tetap dibangkitkan. Tubuh yang berbeda setelah dibangkitkan ya, berarti bukan tubuh yang fana ya. Iya, ini tubuh yang kekal. Tubuh yang kekal. Jadi sebenarnya tubuh kebangkitan Yesus itu seperti apa? Tubuh kebangkitan Yesus kalau kita kumpulkan catatan dalam Alkitab, pertama kan Yesus bilang ketika dia jumpa dengan murid-muridnya yang masih agak ragu-ragu, apakah ini yang menampakkan diri Yesus benar atau tidak, dia bilang, ya coba raba tubuhku, tubuhnya ini nyata gitu, berdaging dan bertulang. Kalau setan kan nggak berdaging dan bertulang, Yesus bilang gitu. Jadi tubuh kebangkitan itu mirip dengan tubuh sebelum Yesus bangkit, berdaging dan bertulang. Secara bentuknya sama, saya rasa mirip-mirip, makanya bisa dikenali. Bisa dikenali ya. Tapi sekali-sekali juga nggak bisa dikenali. Jadi rasanya sih ya kalau tubuh kebangkitan Yesus itu, Yesus kalau mau dikenali bisa, nggak mau dikenali juga bisa. Kayak yang 2 murid di Emmaus itu ya? Ya, nggak mengenali. Maria Magdalena juga kan pertama kali lihat itu menyangkanya tukang kebun, tidak mengenali. Ya, tapi kan memang namanya orang waktu mati babak belur, dan setelah bangkit, Maria Magdalena atau murid-murid yang lain juga belum enggak kalau Yesus bangkit. Mereka belum bisa percaya apa ini benar-benar bangkit. Berita tentang kebangkitan Yesus sudah diberitakan kepada mereka, tapi apakah ini sungguh-sungguh nyata gitu? Itu yang membuat jadi kadang-kadang mungkin mereka jadi tidak bisa mengenali Yesus ya karena ragu-ragu begitu. Iya, mungkin karena udah menganggap udah mati, mana mungkin hidup lagi gitu ya. Iya, jadi tubuhnya itu nyata, tubuh yang nyata, bukan kalau diraba lewat gitu, nggak gitu. Ya, itu berdaging dirasa, dan bertulang. Kan Thomas juga kan raba ini lubang bekas paku gitu kan. Jadi lubangnya masih ada. Seperti gitu. Jadi Thomas percaya karena ada lubang bekas pakunya gitu. Hanya mungkin tidak berdarah ya, tidak ada darahnya. Karena darahnya sudah diserahkan kepada Bapa untuk persembahan korban penebusan dosa ya. Jadi tubuhnya Yesus ini berdaging dan bertulang. Terus dia memiliki sifat-sifat surgawi. Ya, kekal pasti kekal. Ini tubuh yang kekal. Jadi rohnya kembali kepada tubuhnya itu kekal. Lalu Alkitab mencatat dia bisa menembus tembok, orang lagi kumpul, tahu-tahu dia ada di dalam, gitu kan? Berarti tidak terbatas oleh ruang. Ya, seperti malaikat, gitu kan? Tubuhnya punya sifat-sifat surgawi, menembus ruang dan waktu. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ini kira-kira tubuh kebangkitan kita nantinya juga akan seperti itu akan seperti itu. Oke. Dan tubuhnya pasti lebih mulia dan lebih berkuasa daripada sebelum Yesus dibangkitkan. Maksudnya jadi gimana? Tubuh kebangkitannya ini penuh kuasa, penuh kemuliaan tubuh kebangkitan itu. Nanti kita akan dibangkitkan itu, tubuh kita yang dibangkitkan itu seperti tubuh kebangkitan Yesus itu. Dan pengharapan itu pasti ya. Iya, makanya kan pengharapan itu pasti. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita nggak bisa punya pengharapan itu. Oke. Jadi nanti kita itu bisa nembus tembok. Nembus tembok ya. Tapi kenapa ya? Kenapa itu tubuh Yesus itu? Kenapa masih tangannya itu lubangnya itu nggak tutup ya? Apa dia sengaja nggak mau supaya bisa membuktikan kepada orang-orang atau gimana itu? Karena kan kalau kita misalnya ada yang matinya tangannya putus gitu ya. Nah, tangannya itu tetap putus gitu kan. Atau dia berlobang atau apa gitu. Kenapa itu khusus Yesus tuh lobangnya masih ada gitu? Ya. Ya kan kayak kita bekas luka kan kadang-kadang masih ada bekas lukanya ya. Saya rasa seperti itu aja sih. Tapi apa mungkin karena memang Tuhan ingin sengaja gitu supaya untuk membuktikan lah ya. Karena kan kalau misalnya dia bangkit kembali, yang tubuhnya udah hancur lebur aja bisa bagus lagi kan. Tentunya dia juga bisa dong tangannya itu bagus lagi gitu. Ya, itu kita nggak tahu persis karena nggak ada catatannya memang dalam Alkitab. Jadi kita hanya bisa menyimpulkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi yang pasti karakteristik dari Yesus ini sebelum dan sesudah bangkit ada kemiripan. Makanya dikenali. Secara bentuk mirip.
secara bentuk dan secara fisiknya kebiasaan. Ya, fisiknya. Misalnya waktu murid-murid masih ragu-ragu, Yesus waktu menjumpai murid-murid di Danau Galilea itu, dia tanya, ada ikan nggak? Makan ikan di depan mereka kan. Nah saya juga nggak tahu apakah nanti dalam kekekalan kita masih makan ikan bakar, dalam tubuh kebangkitan. Saya nggak tahu, tapi Yesus makan ikan di depan murid-muridnya sehingga murid-muridnya jadi sadar, oh ini benar-benar Yesus. Karena memang sebelumnya kan sehari-hari Yesus suka makan ikan dengan murid-muridnya dan pernah terjadi sebelum kematiannya Yesus makan ikan bersama dengan mereka di situ. Itu mengingatkan mereka. Jadi dalam kekekalan nanti ketika kita sudah dalam tubuh kebangkitan, kita akan saling mengenal nanti. Tetap saling mengenal. Dalam kekekalan kita tetap akan saling mengenal. Kita tetap bisa saling mengenal, tenang aja. Kita akan saling mengenal. Iya. Jadi karakteristiknya bahkan mungkin kita seperti misalnya kita nggak pernah ketemu Rasul Petrus. Tapi mungkin kita akan bisa mengenali dia. Kita akan bisa ketemu sama murid-murid Tuhan Rasul yang Paulus, lain, ya. Abraham, ya mungkin kita akan mengenali dia juga karena kan kita sudah tahu karakteristik mereka dari Alkitab ya. Karakternya ya, fisiknya belum pernah kita lihat memang. Terlalu. Tapi dari karakteristik nanti kita bisa mengenali seperti itu. Karena kan ini tubuhnya penuh dengan kemuliaan ya. Jadi kalau mengenali seseorang rasanya akan dengan cepat bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita kenal juga nanti bisa dikenalin kok. Bisa nanya makanya dalam kekekalan nanti kita juga akan mengenal siapa yang masuk dalam surga, siapa yang tidak, siapa yang masuk ke dalam neraka. Yang waktu itu bersama kita di bumi ini gitu. Iya, makanya kenapa Yesus suruh memberitakan Injil, karena nanti dalam kekekalan kita akan mengenali mereka. Dan kita akan tahu, oh itu saudaraku menderita di neraka. Nah itu kan kita sudah nggak bisa menyesal dan kita sudah nggak ada waktu untuk membawa mereka ke dalam sorga. Nggak ada waktu lagi, mereka sudah ada di neraka gitu. Makanya selama masih hidup, lebih baik, jauh lebih baik, kita memberitakan Injil kepada mereka supaya sebanyak mungkin orang-orang terdekat kita itu diselamatkan. Bahkan orang-orang terjauh juga akan diselamatkan supaya neraka kosong, surga penuh, istilahnya seperti gitu. Tadi di dalam perjanjian baru, pusat pemberitaan murid-murid Yesus itu adalah kebangkitan Kristus. Apakah itu juga menjadi pusat pemberitaan kita pada hari-hari ini dalam memberitakan Injil? Iya, karena kan Rasul Paulus sering bilang, Injil itu tentang Yesus, bukan tentang kita. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan tentang Yesus. Kitanya ini cuma batu loncatan. Misalnya kita kesaksian tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Nah, yang dibesarkan Tuhannya, jangan kitanya. Gitu kan? Jangan nanti akhirnya orang akan berkata, lu hebat ya, lu taat ya, lu banyak doa ya, atau apa-apa gitu ya. Yang dibesarkan bukan Yesusnya. Nah, pusat pemberitaan itu, Injil itu Yesus. Dan Injil itu sendiri kan tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, tentang Yesus. Tentang keseluruhan karya penebusan. Ini memang masih sering terjadi ketidakakuratan ya di dalam bersaksi ya. Seringkali memang yang terjadi yang dibesarkan pesaksinya ini ya. Menunjukkan kehebatannya, apa yang dia punya gitu. Itu menunjukkan bahwa orang itu atau kita seringkali belum sadar bahwa Injil itu tentang Yesus. Semua tentang Yesus, bukan tentang kita. Mudah-mudahan pemirsa TMB setelah menyaksikan tayang ini menjadi sadar bahwa yang diberitakan adalah Yesus. Bukan berarti nggak boleh cerita tentang kita. Seperti saya bilang tadi, kita itu cuma batu loncatan. Pengalaman hidup kita, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, itu batu loncatan. Tapi yang dibesarkan harus Yesus. Orang itu dibawanya kepada Yesus, bukan kepada kita. Karena kalau orang dibawa kepada kita tetap binasa. Tapi orang dibawa kepada Yesus akan selamat.
Nah, kembali kepada ayat yang telah kita baca tadi, di ayat ke-17 itu disebutkan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, kepercayaan kita menjadi sia-sia dan kita masih hidup di dalam dosa. Nah, tapi kan Yesus sudah mati di kayu salib nih, Dad, untuk menebus dosa-dosa kita. Emang masih belum cukup. Kenapa harus Kristus itu dibangkitkan? Iya, kalau Yesus nggak bangkit, karya penebusannya nggak komplit dong. Nggak komplit. Iya, dia cuma mati, tapi nggak bangkit. Ya nggak komplit. Karena kalau Yesus nggak bangkit, bagaimana dia bisa membebaskan kita dari perhambaan dosa? Kita cuma percaya pada kematiannya. Kematian kan menghapus surat hutang dosa, katakanlah seperti itu. Tapi tanpa kebangkitan, itu tidak termeterai. Gitu ya. Jadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, tercurahnya Roh Kudus, ini satu paket keselamatan nih, satu paket penebusan, karya penebusan. Karena tanpa Roh Kudus tercurah juga ada yang kurang di situ. Jadi ketika Yesus bangkit, dia jadi bisa menjadi kepala gereja. Kalau dia tidak bangkit, bagaimana mungkin dia jadi kepala gereja? Kalau dia tidak bangkit, bagaimana mungkin dia membaptis orang-orang percaya di dalam Roh Kudus? Kan dia membaptis dengan roh. Kalau dia tidak bangkit, bagaimana mungkin dia bisa memberikan karunia-karunia rohani kepada kita semua? Kan dia naik, dia turun memberikan karunia-karunia rohani. Jadi dia memang harus bangkit untuk menggenapkan seluruh karya penebusan. Seperti gitu. Untuk menggenapkan seluruh karya penebusan. Itu sebabnya setelah dia bangkit, dia melahirkan gereja. Gereja terbentuk. Ya kan? Gereja terbentuk, dicurahkan Roh Kudus, kematian, kebangkitan, pencurahan Roh Kudus, kenaikan Yesus, pencurahan Roh Kudus, melahirkan gereja. Kenapa gereja harus dilahirkan? Untuk melanjutkan pekerjaan penebusan, untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, supaya semua orang diselamatkan. Karena tujuan Tuhan kan semua orang kembali ke Taman Eden, semua orang kembali ke Firdaus, semua orang kembali kepada tujuan penciptaan semula. Masuk surga dan bukan neraka. Semua orang akan diselamatkan, seperti gitu. Jadi rangkaian peristiwa tadi dari kematian Yesus, kebangkitan, pencurahan Roh Kudus, itu satu paket yang memang semuanya penting, unsur-unsur itu ya. Semuanya penting. Semuanya satu paket yang penting. Ya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, bagaimana dia bisa mencurahkan Roh Kudusnya? Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia tidak bisa menjadi imam besar untuk selama-lamanya bagi kita. Jadi di surga pun dia masih melanjutkan pekerjaannya. Dan sebaiknya di dunia kita menjadi kaki tangannya, menjadi tubuhnya yang terus bekerja juga seperti dia bekerja. Mungkin ketika Yesus mati itu dan bangkit, itu juga istilahnya tuh ke kitanya juga mati dan bangkit ya nggak? Kalau misalnya cuma mati doang, kita juga mati doang ya berarti ya. Kalau Yesus cuma mati, ya kita juga sama mati, nggak bangkit lagi, lahir baru. Oh iya, gitu kan? Iya, itu kegenapan karya penebusan memang. Seperti gitu. Harus mati dan bangkit. Makanya baptisan kan menggambarkan itu. Oh iya, dibaptis kita dibaptis itu kita dikubur, mati, kita bangkit. Dibangkitkan. Artinya manusia lama kita mati, manusia baru bangkit. Seperti begitu. Berarti bagus juga Yesusnya bangkit ya. Kalau enggak kita diginiin, kita nggak dinaikin lagi. Karena kan kita mati. Bagus ya. Kalau Yesus tidak bangkit, setiap dibaptis kita mati. Dicelep, nggak dibangunin. Nggak diangkat lagi ya. Untung dia bangkit ya, berarti makanya kita juga bangkit. Iya, gitu nggak ada yang mau dibaptis seperti itu. Memang kita perlu memahami apa artinya kebangkitan Kristus ini. Iya, seandainya tidak dibangkitkan, betapa malangnya seperti itu. Nah, kebanyakan orang Kristen kurang memahami, kurang menghayati apa yang Yesus kerjakan bagi mereka. Itu yang menyebabkan mereka jadi kurang mengasihi Yesus. Kurang menghargai keselamatan, menganggap enteng lah ya, kurang menghargai penebusan gitu kan. Kalau saya bicara tentang karya penebusan Yesus, wah itu saya bisa nangis gitu. Karena memang sangat luar biasa. Karena mengetahui maknanya. Sangat luar biasa Yesus, apa yang Yesus lakukan bagi kita. Itu sangat luar biasa, super luar biasa. Kalau begitu waktu Yesus itu bangkit dari kematian, sebelum itu dia kemana dulu tuh Bang? Kalau kita kan habis mati ke surga. Nah Yesus tuh waktu mati bangkit, dia ngapain dulu tuh? Kan bangkitnya
hari ketiga ya. Hari ketiga. Iya. Selama 3 hari itu. Oh iya, 3 hari kemana itu ya. Kemana dia? Iya, tubuhnya kan dikubur. Iya. Di kuburnya Yusuf Arimatea, ya kan? Rohnya kemana gitu kan? Iya. Rohnya melakukan pekerjaan. Jadi Yesus mati pun dia melakukan pekerjaan juga. Apa yang dia kerjakan? Dia pergi ke Firdaus. Dia kan makanya dia bilang kan kepada orang yang di sebelahnya, penjahat itu. Penjahat kan ada yang minta selamatkan aku gitu, ingatlah aku. Lalu Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Dan setelah itu dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Apa yang dia lakukan? Rohnya pergi ke Firdaus, menemui semua tokoh-tokoh Alkitab di zaman Perjanjian Lama yang ada di Firdaus. Ada Abraham, ada Yakub, ada orang-orang Perjanjian Gideon, Lama ya, yang menerima Yesus. Dan Abraham akan mengenali, Yosua akan mengenali. Abraham akan mengenali, oh ini malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadaku. Gitu. Ya. Yakub akan mengenali, oh ini malaikat Tuhan yang bergumul dengan aku di tepi sungai Yabok itu. Yosua akan mengenali, oh ini panglima bala tentara Tuhan ini yang menampakkan diri kepadaku ketika aku mau menyerang Yeriko gitu. Gideon akan mengenali, ini malaikat Tuhan yang memanggil aku orang yang gagah perkasa nih gitu. Jadi semua orang akan mengenali Yesus karena sebetulnya secara roh mereka memang mengenali Yesus dan menerima karya Yesus. Makanya saya sering bilang orang-orang zaman Perjanjian Lama dia menerima Yesus juga, makanya diselamatkan. Mereka menerima Yesus, mereka menerima karya keselamatan Yesus yang akan datang. Kalau kita kan percaya kepada Yesus yang sudah. Karya penebusan yang sudah dilakukan. Kalau mereka yang akan datang. Tapi kan namanya iman, itu kan kekekalan, nggak ada batas waktunya. Nggak ada akan datang nanti gitu kan. Nah, dalam kekekalan itu bisa terjadi. Jadi mereka sebetulnya memang menerima Yesus juga. Jadi kalau dibilang, kan satu-satunya jalan menuju surga, menuju Bapa adalah nama Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu orang-orang Perjanjian Lama gimana? Kan Yesusnya belum ada. Mereka tetap harus melalui Yesus juga. Dan mereka menerima. Dengan iman, mereka bisa melihat karya penebusan Yesus yang akan terjadi. Sekarang kita dengan iman melihat juga karya penebusan Yesus yang sudah terjadi. Meskipun kita tidak melihat peristiwanya, mereka juga tidak melihat peristiwanya. Sama sebenarnya. Tapi secara iman itu bisa diterima. Karena Roh Kudus akan mengerjakan. Jadi Yesus ke Firdaus pada saat setelah ke Firdaus dia kemana? Dia ke Hades. Hades. Hades itu letaknya di bawah Firdaus, jadi dia turun. Firdaus di bawah, Hades di bawah lagi. Kan waktu perumpamaan Yesus cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus kan masuk ke duduk di pangkuan Abraham katanya itu Firdaus. Kan orang miskin ini di Hades. Dia memandang ke atas. Berarti Hades ada di bawah Firdaus. Orang kayanya di Hades. Nggak masuk Firdaus dia. Ya kan dia tersiksa di sana. Dia lihat ke atas. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dia mengenal Lazarus. Ya kan? Dia mengenal Lazarus. Lalu ngapain Yesus di Hades? Secara singkat, tujuan Yesus pergi ke neraka, Hades itu neraka. Tujuan Yesus pergi ke neraka adalah menghadapi iblis. Menghadapi si ular tua itu. Dan di situ Yesus mengambil surat hutang dosa kita, menghapuskan surat hutang dosa kita, lalu merebut kunci kerajaan maut, merebut kunci kehidupan dan kematian yang dulu diserahkan oleh Adam kepada iblis. Semua yang telah diserahkan oleh Adam pada waktu dia jatuh ke dalam dosa kepada iblis, otoritas semua direbut oleh Yesus pada waktu itu. Jadi ada pertarungan yang nggak terlalu sengit sih, karena Yesus memang pemenang gitu, dan setan akan mengenali Yesus.
Mungkin dia sempat mengajak Yesus negosiasi, tapi Yesus tidak mau diajak negosiasi. Jadi di situ mungkin dirobek surat hutang dosa kita, dihapuskan surat hutang dosanya, sehingga dosa kita didebus, dikatakan gitu kan. Lalu setelah itu diambil kunci kehidupan dan kematian, kunci alam maut, kunci maut dan kerajaan maut, diambil oleh Yesus. Dan disitulah mungkin digenapi kejadian pasal 3 itu, keturunan Hawa meremukan kepala si ular, dan keturunan ular meremukan tumitnya Yesus. Jadi perbandingannya, Yesus meremukan kepalanya, iblis cuma meremukan tumitnya Yesus. Dan itu terjadi setelah kematian Yesus ya. Waktu tubuhnya ada di dalam kubur. Dan setelah dia mengambil itu semua, rohnya yang tadi diserahkan kepada Bapa, itu kan yang pergi ke Firdaus, ke Hades. Ini gambarannya kira-kira ya. Kira-kiranya kan nggak ada cerita yang jelasnya di Alkitab, tapi dari berbagai cerita Alkitab, berbagai ayat-ayat dalam Alkitab, kira-kira kita menyimpulkannya kayak gitu, atau minimal saya lah menyimpulkannya kayak gitu kira-kira. Nah, setelah itu dia bangkit. Jadi roh kebangkitannya itu kan roh kebangkitan, belum tubuh kebangkitan. Roh kebangkitan ini kan roh yang dimuliakan ya, roh yang dimuliakan, tapi belum ada di dalam tubuhnya. Setelah selesai pekerjaannya itu, baru roh itu kembali kepada tubuhnya dikubur. Oh gitu. Dan tubuhnya bangkit. Jadi roh kebangkitan, tubuh kebangkitan. Nah, berarti pada saat itu iblis sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Yang tadinya memegang kunci maut ya, sekarang udah tidak lagi memegang kunci maut ya. Yesus, ada di tangan Yesus kunci maut. Semua kuasa juga diserahkan ke kaki Yesus kan. Nah, ketika Yesus bangkit itu, orang yang pertama dia jumpai Maria Magdalena kan. Maria Magdalena, tapi itu sebetulnya dia belum selesai pekerjaannya. Dia harus menghadap Bapa lagi. Makanya ketika Maria Magdalena mau pegang dia bilang, jangan pegang aku. Karena aku harus menghadap Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi setelah itu Maria Magdalena disuruh memberitakan kan kepada murid-murid yang lain. Aku akan menghadap Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, nanti ketemu lagi gitu kira-kira. Nah, Yesus dengan tubuh kebangkitannya itu menghadap Bapa, mempersembahkan korban darahnya itu, karena kan ini harus diterima oleh Bapa. Kan gitu. Itu seperti gambarannya itu seperti kalau kita baca dalam Lukas 1 ketika Zakaria masuk ke dalam ruang kudus, ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban. Itu kan pekerjaan imam. Yesus kan imam besar. Jadi dia harus membawa korban. Zakaria membawa korban sementara orang-orang yang diwakilinya itu nunggu di luar. Ini imamnya berhasil atau enggak nih di ruang Maha Kudus. Makanya baju imam itu kan ada talinya. Kalau nggak bunyi itu loncengnya, berarti mati dia di dalam, berarti gagal ini. Korbannya nggak diterima gitu kan. Jadi kita nungguin Yesus membawa korbannya kepada Bapa, dan Bapa melihat darah Yesus dan Bapa berkenan menurut Alkitab kan. Jadi diterima itu persembahannya. Diterima persembahannya. Dengan diterima persembahan itu artinya penebusan dosa clear. Sekali untuk selamanya. Kita sudah ditebus sah. Iya, diterima oleh Tanpa Bapa. catatan. Korban Gitu ya. yang dipersembahkan oleh Yesus yang adalah tubuhnya sendiri diterima oleh Bapa. Diterima sepenuhnya ya. Dan setelah itu dia kembali memberitakan itu kepada murid-muridnya, baru dia menjumpai orang-orang lain, murid-muridnya, dan setelah itu kan bisa dipegang dia. Malah dia bilang, coba pegang, ini daging dan... Tapi kan sebelumnya jangan dipegang katanya. Karena pekerjaannya belum tuntas. Jadi setelah dia kalahkan iblis, dia kalahkan dosa, dia ambil maut, kunci maut dan kerajaan maut. Dia menghadap Bapa, persembahannya diterima. Clear. Karya penebusan selesai. Karya penebusan tuntas seperti itu. Karya penebusan ini di sepanjang sejarah umat manusia tidak ada tokoh lain yang lakukan. Hanya Yesus saja ya. Tidak.
Hanya Yesus satu-satunya. Itu sebabnya kepercayaan kita itu kepada Yesus itu adalah satu jaminan keselamatan, terus jaminan tentang pengharapan kita di kehidupan yang kekal, seperti itu ya. Apa bisa dikatakan juga kenapa Kristus harus bangkit, yaitu supaya dia bisa mempersembahkan korban pada Bapa. Kalau nggak bangkit, nggak bisa persembahkan korban, berarti. Ya kan ya? Semuanya. Dia bangkit supaya dia bisa menyatakan diri kepada murid-murid, supaya murid-murid tahu persis bahwa dia bangkit. Dan terbukti dia bangkit memang. Para perwira yang menjaga kuburnya juga mengetahui bahwa dia bangkit. Ya, imam-imam sempat membuat kabar bohong kan, hoax. Menyebarkan hoax kan. Bahwa dicuri. Dicuri mayatnya oleh murid-muridnya gitu kan. Tapi kan ya tetap aja nggak bisa diterima, alasan-alasannya nggak masuk akal. Seperti gitu. Jadi itu pekerjaan Yesus yang luar biasa bagi kita. Karya penebusannya itu luar biasa. Luar biasa. Clear, tuntas. Dia mengerjakan segala sesuatunya sampai tuntas, bahkan ketika dia naik surga masih curahkan Roh Kudusnya. Tidak meninggalkan kita supaya kita piatu ya. Makanya dia kan di kayu salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Anakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kan di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Artinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada di dalam tubuh Yesus. Tapi ketika dia menjadi ganti manusia, korban untuk penebusan dosa, ya Bapa dan Roh Kudus nggak bisa di situ. Dia harus sendirian. Makanya Bapa meninggalkan dia, Roh Kudus meninggalkan dia. Dan itu untuk pertama kalinya dalam kekekalan, anak berpisah dari bapaknya. Di kayu salib. Di kayu salib itu. Kalau kita menghayati itu pengorbanan yang luar biasa. Nggak pernah Yesus berpisah dengan bapaknya. Makanya kan Yohanes 3:16 berkata, Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dalam kekekalan nggak pernah ada Bapa berpisah dari anak. Makanya Yesus selalu bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tapi untuk menebus dosa, anak harus berpisah dari Bapa. Makanya dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa dia harus teriak kayak gitu? Supaya kita sekarang nggak teriak lagi seperti itu. Makanya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi sekarang kita bukan teriak Eloi, Eloi, lama sabatani. Eloi, Eloi, lama sabatani. Tapi Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Yesus rela ditinggalkan untuk menebus dosa kita. Kita berharap sejak saat ini ketika TMB Lovers mengucapkan Immanuel, punya satu maknanya yang lebih dalam. Makna yang dalam. Bagaimana karya penebusan Kristus yang luar biasa sudah dilakukan atas kehidupan kita. Waduh, itu dahsyat banget. Dahsyat sekali. Penebusan dosa sudah terjadi, kuasa iblis sudah dikalahkan, kita pun menjadi pemenang, bukan orang yang kalah lagi. Kita sudah diberi kuasa seperti Kristus juga. Iya, makanya kalau jadi orang Kristen lemah-lemah, please deh. Nggak gitu harusnya, gitu kan? Nggak gitu deh. Ayo kita pahami gitu loh. Karya Yesus itu luar biasa. Ya, kalau masih belum seperti yang seharusnya ya jangan diterima harusnya ya. Harus diubah. Ambil posisi yang seharusnya yang Tuhan sediakan. Sesuai dengan Alkitab bilang kita itu bukan cuma pemenang. Kita itu lebih daripada pemenang. Karena Yesus, bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Oke, Mike. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, kita lihat di sini kan ayat yang 19 ya kan berkata, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita disebut orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, ini maksudnya apa nih? Memangnya ada pengharapan apa lagi selain dari pengharapan pada Kristus ini? Dalam hidup ini saja kita berharap pada Kristus. Itu emang ada apa lagi? Pengharapan apa lagi? Iya, maksudnya pengharapan kepada Yesus itu bukan dalam hidup ini saja, tapi dalam kehidupan yang akan datang. Jadi berharap kepada Yesus itu kekal, bukan cuma dalam hidup ini saja.
Kalau kita cuma berharap kepada Yesus dalam hidup ini saja, tapi tidak berharap sampai kekekalan, ya kita orang yang paling malang lah. Karena setelah kekal. Karena yang Yesus kerjakan itu sampai kekekalan. Berarti rugi. Kenapa kita harapkannya cuma dalam hidup ini saja? Berarti gitu rugi istilahnya seperti itu kan. Don't settle for less gitu. Iya. Jadi Yesus kerjakannya sampai pada kekekalan. Kenapa kita cuma harapnya cuma sampai dalam hidup ini saja? Ya berharap sampai pada kekekalan. Iya. Kayak gitu. Jadi segala yang sudah disediakan buat kita itu bisa sampai kita dapatkan di kehidupan sekarang. Iya. Sampai yang akan datang. Termasuk kebangkitan tubuh kita. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus. Berarti melalui kebangkitan Kristus ini, kita bisa berharap sampai kekekalan, tidak hanya sekarang ini ya. Luar biasa. Makanya orang Kristen kalau berharapnya cuma dalam hidup ini saja, terlalu kecil. Iya. Dan juga jangan berharap pada saat nanti saja. Oh iya. Ya, sekarang pun di sisi yang lain ada yang berharap cuma nanti saja. Di sininya enggak. Meskipun saya susah menderita dalam dunia katanya. Iya. Baru saya mau bilang, berharap dalam hidup ini saja nggak sampai kekekalan itu orang yang paling malang. Apalagi dalam hidup ini aja nggak berharap. Lebih malang lagi berarti dari yang malang. Lebih malang dari orang yang paling malang gitu kan. Berarti ini orang benar-benar orang malang ini. Dua sisi ini harusnya memang kita punya pengharapan di dalamnya saat kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang ya. Iya, jadi orang kalau sudah punya Kristus, sudah lahir baru, kalau hidupnya tanpa pengharapan itu aneh itu orang. Kan ada yang berpikir, ya udahlah nanti setelah mati di surga kan enak. Sekarang di dunia susah nggak apa-apa deh. Nah itu salah kan, nggak boleh begitu. Itu pengharapan yang salah juga. Yesus itu menebus kita untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Pokoknya dia tidak mau ada penderitaan sebenarnya. Karena Tuhan sudah menderita buat kita. Iya, gitu. Jangan kita menderita di sini, nanti di surga nggak menderita. Nggak juga, percuma juga kalau gitu kan Tuhan menderitanya. Mungkin saya harus luruskan sedikit. Tuhan tidak mau kita, menderita. Tuhan tidak mau kita menderita yang nggak penting. Yang nggak penting. Ngerti ya? Kalau penderitaannya diizinkan Tuhan, ya harus dijalani juga. Seharusnya penderitaan kita adalah penderitaan dalam menunaikan tugas, dalam melaksanakan tugas. Perhatikan kitab Kisah Para Rasul atau kehidupan para rasul. Mereka itu pencobaannya bukan pencobaan yang kaleng-kaleng. Yang kayak kebutuhan hidup gitu ya, atau kurang makan, ribut sama istri, suami. Mereka itu pencobaannya mau dibunuh karena memberitakan Injil. Jadi pencobaan mereka itu pencobaan menderita seperti Kristus, menderita untuk orang lain. Kalau menderita karena kebodohan sendiri, itu enggak banget deh. Kaleng-kaleng itu enggak banget. Jadi menderita demi kehendak Allah ya. Menderita demi kehendak Allah. Kalau mau menderita tuh menderita demi kehendak Allah, demi orang lain diselamatkan. Itu menderita seperti Kristus namanya. Itu penderitaan yang harus kita alami, penderitaan yang sama seperti Kristus alami. Makanya kan Alkitab bilang, kalau kita bisa ngalami penderitaan untuk menyelesaikan tugas seperti Yesus, itu kasih karunia. Kasih karunia. Penderitaan yang seperti itu kasih karunia, anugerah. Karena kalau bukan anugerah, kita tidak bisa. Satu hal tadi, penderitaan yang nggak penting, yang nggak perlu adalah penderitaan karena tidak melakukan kehendak Allah. Penderitaan, tidak melakukan firman Tuhan, menderita. Nah itu yang harusnya jangan terjadi ya. Iya, itu penderitaan kaleng-kaleng tadi. Penderitaan yang diakibatkan karena tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak taat kepada firman, misalnya contohnya gitu. Atau penderitaan karena tidak menyelesaikan tugas. Makanya belakangan ini saya merenungkan Kisah Rasul itu menarik. Terjadi penganiayaan. Padahal sebelumnya kan nggak ada penganiayaan. Dibangkitkan Saulus. Dari Saulus terjadi penganiayaan, ya kan? Terjadi penganiayaan, orang-orang Kristen di Yerusalem tersebar mau nggak mau. Dipaksa keluar dari Yerusalem. Mereka keluarnya kemana? Ke seluruh Yudea, ke Samaria. Dan
Dan karena penganiayaan itu, mereka jadi memberitakan Injil di seluruh Yudea, di Samaria. Jadi meluas ya. Dan dalam Kisah Rasul 10, Petrus kembali dipaksa memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, kepada orang Roma. Nah, saya baca di dalam Kisah 1 ayat 8, bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, pesan Yesusnya, amanat agungnya begitu. Mereka terus ngendon di Yerusalem. Berkutat di sana. Mereka terus ubek-ubek di Yerusalem terus. Tuhan bilang, ini apa-apaan sih? Kan disuruhnya Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka terus saja ubek-ubek di Yerusalem. Tuhan cari cara, dibangkitkan Saulus. Terjadi penganiayaan, mereka nggak mau tersebar. Lucunya tersebarnya di seluruh Yudea, Samaria. Dan mereka memberitakan Injil di seluruh Yudea, di Samaria. Sesuai dengan yang Yesus perintahkan. Dan akhirnya sampai ke ujung bumi, dan karena dalam Kisah 10 mulai meluas kepada orang Roma. Dan kembali gereja Yerusalem gagal ke ujung buminya. Ke seluruh Yudea kan sudah terpaksa. Ke Samaria kan sudah terpaksa. Tapi kan itu masih daerahnya Israel ya. Tapi ke ujung buminya ini, Petrus yang dibangkitkan Tuhan untuk menyeberang, yaitu ke Roma, mengalami kesulitan karena terlalu pegang budaya. Makanya akhirnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan bangkitkan Saulus untuk menyebarkan mereka, dan setelah mereka akhirnya mentok, Tuhan bilang mentok nih. Ke ujung buminya nggak nyampe nih, gitu kan. Tuhan ubahkan Saulus yang tadinya menyuruh mereka keluar dengan penganiayaan, Tuhan bangkitkan Saulus menjadi Paulus, dan Pauluslah yang menyeberang ke Eropa, kemana-mana. Ke Asia dan sebagainya. Asia. Dan dari situ, Injil bisa sampai ke ujung bumi. Dan kekristenan tersebar di banyak tempat. Gitu ya. Iya, pokoknya terjadi apa yang Yesus katakan, Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saya memperhatikan dan saya merenung, jangan-jangan pandemi ini adalah cara Tuhan untuk membuat orang Kristen keluar dari gereja. Jangan ngendon terus di gereja untuk menyelesaikan tugas. Karena bagaimanapun tugas yang diberikan harus diselesaikan. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, Dad, apa artinya kekristenan jadi tidak ada? Mungkin ada, tapi tidak beda dengan agama lain. Maksudnya gimana? Ya, semua pendiri agama mati dan tidak bangkit. Dan sama aja ya. Dan kekristenan hanya jadi sebuah agama. Pengharapan akan hidup ini dan akan datang juga tidak bisa diperoleh seperti yang sekarang ini ya. Seperti Kristus bangkit gitu ya. Ya kan seringkali ada ungkapan juga, Christianity is not religion. Walaupun pada akhirnya kita harus mengakui juga bahwa Kristen itu agama. Karena di KTP kan agama Kristen. Harus ada. Secara hukumnya. Tapi secara real, kekristenan itu hubungan. Kekristenan itu bukan tentang liturgi agamawi. Apa yang kita lakukan, harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kekristenan itu lebih kepada hubungan. Hubungan kita antara orang tebusan dan pribadi yang menebus kita. Itu hubungan yang penuh kasih, hubungan yang penuh hormat, hubungan yang penuh penghargaan. Itulah kekristenan. Dan hubungan itu kan harus dilakukan dengan orang yang masih hidup, ya kan? Kalau sama orang Kalau mati Yesus ya tidak nggak bangkit, mau itu hubungan tidak bisa kemana? terjadi. Ya, mau hubungan kemana ya? Nggak bisa. Jadi memang kekristenan yang ada kebangkitan Kristus itu membuat perbedaan dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Pengharapannya pasti di bagian hubungan itu yang bedanya paling itu. Reinhard Bonnke pernah ngobrol dengan orang dari kepercayaan lain, dan orang itu bercerita tentang kuburan dari pendiri agamanya. Dia cerita, kuburannya begitu indah,
begitu luar biasa, begitu bagus. Oke. Lalu giliran Reinhard yang cerita, kalau kuburan pendiri agamaku, Yesus Kristus, hal terindah dari kuburannya adalah kuburannya telah kosong. Dia telah bangkit. Keindahannya terletak di situ. Bukan di makamnya ya. Bukan di makamnya, di figuranya. Keindahannya justru terletak pada kuburnya kosong. Karena dia telah bangkit. Dan nggak ada yang seperti itu ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, Dad, kita kan sudah belajar nih mengenai kebangkitan Kristus, maknanya, kenapa Kristus bangkit dan segalanya. Nah, sekarang nih, terakhirnya ini, bagaimana nih supaya kita bisa pengetahuan tentang kebangkitan Kristus ini tidak menjadi sia-sia bagi kita? Bagaimana caranya supaya kebangkitan Kristus ini benar-benar kita pakai sebagai alat untuk kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan gitu? Iya, supaya apa yang Yesus telah kerjakan itu tidak menjadi sia-sia, pertama untuk kehidupan kita dulu, kita pahami, kita hayati, lalu kita kenakan kepada diri kita ya. Kita hidup dalam hasil-hasil penebusan. Jadi tolong sadari kita ini orang tebusan. Tolong hidup sebagai orang tebusan. Jangan orang tebusan tapi hidupnya seperti bukan orang tebusan gitu. Orang tebusan harus hidup sesuai dengan predikatnya sebagai orang tebusan. Kalau istilah Rasul Paulus, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Seperti begitu. Kita dipanggil untuk diselamatkan, jadi kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus yang telah bangkit. Hiduplah dalam alam kebangkitan Kristus. Jangan sepertinya punya Tuhan yang mati seperti gitu. Seolah-olah seperti Tuhannya mati. Hidup dalam alam kebangkitan Kristus. Ketika kita menghayati semua pekerjaan Kristus ini, maka kita akan menyerahkan tubuh kita kepada kebenaran untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan dipakai sebagai senjata kelaliman. Kita sadar bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kan seringkali orang berpikir di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini ada dua kepribadian, ada dua manusia, manusia lama dan manusia baru. Yeah. Sebetulnya Alkitab nggak bilang seperti itu. Alkitab bilang yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Jadi cuma yang baru. Yang lama nggak ada gitu loh. Yang ada di dalam kita cuma Roh Kristus. Jadi tolong dipahami itu. Jangan, kalau kita hidup sebagai manusia lama, itu salah konsep. Karena di dalam diri kita cuma ada manusia baru. Yang lama telah berlalu. Kan Alkitab nggak bilang yang lama ada, yang baru ada. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi di dalam diri kita hanya ada manusia baru, nggak ada manusia lama. Kalau kita masih hidup sebagai manusia lama, itu karena salah konsep. Seperti gitu. Kita masih merasa kita ini manusia lama. Makanya Rasul Paulus bilang, ayo kita lihat, kita ini telah mati bersama Kristus. Hendaklah kita melihatnya seperti itu, memandangnya seperti itu. Kita telah mati bersama Kristus dan kita telah bangkit bersama dengan Kristus gitu. Kita memandang mati bersama Kristus, juga kita memandang kita juga sudah bangkit bersama sudah bangkit bersama Kristus. Sebagai manusia baru. Sebagai manusia yang baru sama sekali, nggak ada lama-lamanya gitu loh. Ya kalau kita selalu konflik antara manusia lama manusia baru, nggak begitu ceritanya di Alkitab nggak menunjukkan seperti itu. Di dalam diri kita ini ada Roh Kristus, nggak ada roh jahat lagi, gitu kan? Nggak ada roh dosa lagi. Semuanya sudah sirna. Karya penebusan Kristus memungkinkan semuanya itu. Dan untuk membuat kebangkitan Yesus tidak sia-sia, yang terakhir adalah kita memberitakan kebangkitan Yesus. Kita memberitakan karya penebusan Kristus. Beritakan Injil Kristus akan membuat kematian dan kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia. Artinya, semakin banyak orang yang menerima kematian dan kebangkitan Kristus, karya penebusan Kristus, semakin banyak orang yang pergi ke sorga dan semakin kosong neraka. Amin. Jadi kita biarkan setan nggak punya teman di neraka. Amin. Makanya kita cari teman yang banyak di sorga. Karena
harus diakui, setan juga lagi cari teman terus. Supaya dia nggak sendirian di neraka. Oke. Jadi apa yang sudah Kristus lakukan buat kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau kita nggak hidup di dalamnya, itu sia-sia jadinya. Sia-sia, keterlaluan, rugi banyak. Rugi besar ya. Rugi besar. Itu sebabnya harus kita pahami, hayati, dan kenakan. Dalam arti kata, kita harus bersikap ya sebagai hidup kita ini adalah hasil penebusan. Nggak boleh lagi hidup dari hidup yang lama lagi. Gitu ya. Kita ini orang tebusan. Jangan berlaku kayak orang yang belum ditebus gitu. Berarti masih seperti budak, seperti itu budak dosa budak, ya. Dosa terus. Berarti salah memandang. Salah memandang itu namanya. Berarti sebenarnya bedanya cuma di pandangan. Jangan salah pandang kalau begitu. Iya. Jadi dalam kebangkitan Kristus ini kita sebenarnya belajar juga cara memandang, ya. Iya. Jadi kita harus memandang bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang, hidupku, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Akunya sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, kita berharap setelah ini kita hidup, tapi yang termanifestasi adalah manusia baru kita. Iya, betul. Kristus. Bukan manusia lama lagi. Iya. Kristus yang termanifestasi. Roh Kristus itu. Seperti itu. Dan dengan demikian, kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Roh Kristus yang di dalam kita itu roh kebangkitan. Iya. Roh kemuliaan itu. Itu dahsyat itu. Dahsyat. Amin. Mungkin Dad mau sampaikan kesimpulan di akhir episode ini. Kesimpulannya Yesus telah bangkit lah. Yesus telah bangkit. Dan hiduplah dalam kebangkitan. Iya. Kita juga bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Bukan hanya hari ini kita bangkit, tapi dalam kekekalan tubuh kita juga akan dibangkitkan. Iya. Amin. Jadi bagi yang sudah mati, nggak usah kecewa, nggak usah putus asa. Nanti kita akan dibangkitkan, ketemu lagi sama-sama, kita akan saling mengenal. Iya. Amin. Oke, yuk kita nyanyi. Yesus namamu besar. Ini lagu yang saya ciptakan belakangan ini karena terinspirasi ketika menyembah tentang nama Yesus yang besar. Haleluya. Yesus namamu besar. Yesus namamu ajaib, nama di atas segala nama. Yesus namamu besar. Lagi, Yesus namamu besar. Yesus namamu besar. Yesus namamu ajaib, nama di atas segala nama. Yesus namamu besar. Engkaulah Tuhan, di atas segala Tuhan. Umat-Mu tinggikan namamu yang kudus. Setiap lutut kan bertelur, lidah mengaku Yesus namamu besar. Engkaulah Tuhan, di atas segala Tuhan. Umat-Mu tinggikan namamu yang kudus. Setiap lutut kan bertelur, lidah mengaku Yesus namamu besar. Yesus namamu besar. Yesus namamu besar. Yesus namamu besar. Sekali lagi katakan Yesus namamu besar. Yesus namamu besar. Mari kita berdoa bersama-sama.
bersama Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat karya penebusan Yesus dalam hidup kami yang ajaib, yang tuntas, yang clear. Oh Tuhan Yesus, tolong wahyukan kepada kami semua. Bukakan mata kami untuk memandang keajaiban dari karya penebusan Yesus. Amen. Biar kami semua hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kami percaya Roh Kristus ada di dalam kami, dan Roh Kristus menguasai hidup kami. Amen. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang dalam kehidupan kami. Dan kami hidup sebagaimana kami hidup karena anugerah Tuhan. Amen. Kami hidup tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Bapa, tolong meteraikan firman ini. Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati setiap kami semua, dalam hati setiap TMB Lovers yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, meteraikan sepenuhnya, dan biarlah sejak hari ini kami hidup sebagai orang yang berbeda. Kami hidup sebagai orang yang hidup, orang yang telah bangkit, orang yang menang, bahkan lebih daripada orang yang menang. Terima kasih Bapa, meteraikan semuanya, berikan kami anugerah-Mu, berikan kami roh hikmat dan pewahyuan-Mu untuk kami memahami semuanya ini. Demi nama Yesus Kristus yang ajaib itu, yang besar dan luar biasa itu, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Baiklah TMB Lovers, dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan program Tuhan Masih Bekerja. Kami berharap program TMB ini dapat memberikan pencerahan dan tuntunan bagi TMB Lovers dan keluarga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengetahui makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri program ini, saya ingin mengingatkan bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman saudara. Dan bagi TMB Lover yang merasa diberkati melalui program ini, jangan segan-segan untuk memberikan komentar, kesaksian, atau pertanyaannya di kolom komentar atau di hotline chat kami. Dan bagi yang baru pertama kali menyaksikan TMB ataupun ke channel ini, langsung saja subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di ponsel saudara setiap kali ada program yang akan ditayangkan di YouTube. Dan bagi saudara yang ingin mendapatkan renungan setiap hari sebelum jam 6 pagi melalui program Daily Bread via WA, atau ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetikkan ingin berlangganan Daily Bread atau membeli buku Tuhan Masih Bekerja. Oke, TMB Lovers, tiba waktunya kita akan berpisah. Kami bertiga beserta kru yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali Senin depan dengan topik-topik yang pastinya akan bermanfaat bagi kehidupan rohani TMB Lovers semua. Bersama dengan saya Michael Wong, saya Andre Benardi, saya Pendeta Sony Zakaria. Percayalah Tuhan masih bekerja. Masih bekerja.